Lagi hukum persilangan Mendel. Langsung soal. A kecil dikawinkan dengan A kecil A kecil. Hasilnya apa? Ini pilihannya cuma A besar dan A kecil kan? Ini hasilnya cuma A kecil. Saya taruh bawahnya ya. Ini agak sempit. Nah, A kecil. Lalu kita buat ini bagan penyilangannya. A besar A kecil. Ini sangat gampang ini. Saya yakin kalian juga udah bisa nih. A besar A kecil A kecil A kecil. Jadi hasilnya adalah ini. Nah, nggak ada yang susah kan di sini? Nah, gimana kalau saya buat agak sedikit lebih sulit? Nah, sekarang gini. Kawan-kawan dengan? Nah, lo, gimana nih? Gimana? Coba. Sekarang apa? Ini kodenya apa? Ayo. Gini kali ya. Gini. Nggak tahu deh. Sekarang gini. Itu gampangnya. Kalau dalam persilangan Mendel, ada berapa... ini saya hapus lagi ya. Ada berapa tahap yang harus kita perhatikan. Ini saya tulis di sini untuk apapun persilangan Mendelnya, kita bisa selesaikan dengan 3 tahap. Yang pertama, cari gametnya. Apa maksudnya cari gametnya? Jadi gini, A besar A kecil, ini adalah suatu individu kan? Ingat, individu itu punya susunan kromosom yang 2N, atau disebut juga diploid. Ya kan ada 2 kan? Jadi kalau saya gambarkan, ini ada gini. Nah, ini A besarnya, ini A kecilnya. A besarnya, ini A kecilnya. Sekarang, kalau ingin mencari gametnya, ingat, ketika makhluk hidup ingin bereproduksi secara seksual, dia akan membelah secara mitosis atau meiosis. Dia akan membelah secara meiosis. Sudah jelaskan kan beda mitosis dan meiosis. Artinya, dia harus membagi 2 selnya menjadi gamet. Nah, di hal ini, pilihannya apa? Kalau dia punya A besar, A kecil, dia bisa A atau A besar atau A kecil. Sifatnya kalau tadi 2N sekarang jadi N. Sifatnya jadi haploid. Nah, kromosomnya ya pilih yang ingin berikan yang lain, apakah ini yang mengandung A besar atau ini yang mengandung A kecil. Oke, jadi pertama adalah ini kita pecah menjadi ini dan ini. Oh, kelihatannya gampang. Iya, coba kalau misalnya ini kan yang mencari gamet dari individu ini kan. Sekarang kalau dari individu yang saya tulis tadi ya, sebelumnya. Apa tadi sebelumnya? Nah, ini yang misalnya A besar dan B besar B besar. Yang bagian atas nih, bagian ini nih. Ada 2 sifat kan, A besar B besar B besar. Apa coba? Gametnya, kita cari gametnya. Gametnya adalah langsung aja saya bilang A besar atau dan B besar. Kenapa? Ya, gampang. A pilihannya cuma apa? Antara A besar ya cuma A kan. B besar cuma. Nah, sekarang saya modifikasi. A besar A kecil, B besar B kecil. Apa gametnya? Nah, cara menghitung gamet, cara gampang gini. Ingat, kromosom itu punya 2 tempat, yaitu homolog kan. Kita tulis dulu, satu tempat pertama, tempat kedua. Nah, tempat pertama bisa diisi atau A kecil kan, ada berapa kemungkinan? 2 kemungkinan. Tempat kedua bisa B besar atau B kecil kan? Berapa kemungkinan? Ada 2 kemungkinan juga. Dan selalu 2 kemungkinan. Nggak boleh lebih dari 2. Karena ada homolog. Jadi kemungkinan dari gametnya adalah 4. Apa aja tuh? Nah, caranya gini. Buat bagan penyilangan seperti ini, ke sini. Oke, kita mulai dari atas ya. Jadi, gametnya adalah A besar dan B besar. Ini ke sini nih. Nah, sekarang A besar dan B kecil. Selanjutnya yang A kecil kita A besar dan B besar. Dan A kecil dan B kecil. Nah, ini contoh gametnya. Jadi, pertama adalah cari gametnya. Nah, sekarang ini kan baru 2 ya. Sekarang kalau saya persulit. Nah, gini nih. Nah, gimana gametnya? Ingat lagi-lagi. Di sini. Tempat sini. 1, 2, ada 3 sifat kan? Yaitu A, B, dan C. Ingat, sifat itu dilambangkan selalu dengan huruf yang 1, 2, 3. Karena kita lihat kemungkinannya. A besar, A kecil. Berapa kemungkinannya? Kalau bisa A besar atau A kecil kan? Jadi 2. Yang kedua, sifat yang kedua. B besar, B kecil. Berapa kemungkinannya? 2. Enggak.
Karena cuma ada satu kan, mau milih yang ini atau yang ini sama aja B besar kan. Jadi 1. Yang terakhir 1. Kasih kali. Kemungkinannya ada 2. Apa aja tuh? Nah, sekarang kita coba aja. Mau ini ke sini atau ke sini, sama aja kan? Yaitu A, B besar, dan C besar. Sekarang ini, sini, dan ke sini. Oh maaf. Sekarang giliran si A kecilnya. A kecil, B besar, C kecil. Jadi ada 2. Betul kan? Ada 2 jenis. Ini ada 4 gamet. Oke, prinsip yang pertama adalah cari gametnya. Tapi kalau kalian merasa sulit untuk melakukan ini, bisa digunakan pohon. Nah, untuk melakukan pohon, nih, sekarang saya pakai cara pohon ya. Kita lihat dari awal ya. Ini misalnya kita mau nyari gamet suatu individu ini. Ingat, hukum pertama adalah cari gametnya. Sekarang kita bagi 2 aja gini nih. Nah, ada berapa? Ada 2 macam kan? A besar dan A kecil. Oke, lanjut. 2. Kita main yang atas dulu. Ada berapa? 2 sifat kan? Yaitu B besar dan B kecil. Yang bawah juga ada 2 kan? B besar dan B kecil. Sekarang kita urutin aja. Kita urutin ke sini. Nah, nih. Kita urutin ke bawah. A besar, B kecil. Urutin lagi. Sini. Sama aja sebetulnya cara yang tadi. Karena cara tadi itu adalah yang posisi cepatnya. Sedangkan ini adalah untuk mengerti yang lambatnya. Istilahnya gitu deh. Nah, sekarang gimana nih? Kalau misalnya udah agak rumit. Saya tulis lagi. Nah, gimana tuh gametnya? Ayo, gampang. Kita mulai dari awal ya. Dari yang paling kiri. A besar, A kecil. Oke, terus kita bagi lagi. Ini ada 2 kan? B besar, B kecil. Jadi kebagi 2 aja. B besar, B kecil. Lalu B besar, B kecil. C-nya? Karena C-nya sama, ya udah taruh aja. C, C, C. Sama aja kan? 2 juga. Nah, sekarang kita lihat. Yang sebelah sini, A besar, B besar, dan C besar. Yang sebelah sini, A besar, B kecil, dan C besar. Ini lanjut ya. Ini. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada berapa macam? Gamet 1, 2, 3, 4. Sesuai nggak dengan cara saya tadi? Ini ada satu posisi. Satu posisi lagi, satu posisi lagi. Ini ada berapa kemungkinannya? 2 kan? Ini B besar, B kecil, 2. Kemudian C, 1. Kaliin. Berapa kemungkinan? 4 kan? Sesuai. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kita selesai cara pertama. Cari gametnya. Yang kedua, apa nih? Yang kedua dari hukum Mendel yang saya coba sederhanakan adalah satu kata. Silangkan. Silangkan apanya? Silangkan ya gametnya. Gamet yang sudah kita cek tadi di cara pertama. Misalnya A besar, A kecil, dan nih A besar, A kecil, B besar, B kecil. Gametnya apa? Langsung ya saya. Oke, ini disilangkan dengan apa? Misalnya disilangkan dengan ini nih. Gametnya apa? Langsung. Nah, ini ke sini sama aja kan? Dan ini ke sini sama aja kan? Jadi cuma 2. Oke. Kalau sudah begini, kita silangkan dengan suatu cara yang namanya ini Punnett square. Nah, ini adalah bagian penyilangan, istilah gampangnya ya. Kita taruh yang sebelah sini nih. Kita taruh sebelah sini. Oke. Yang ini, sifat-sifat gamet ini, saya taruh bagian mendatar. Oke, sekarang saya tulis. Kecil. B besar. Maaf. Nah, ini. Oke. Udah silangkan aja. A ketemu A. B besar. B besar. A besar, A kecil, selalu golongkan huruf yang sama itu dengan tempat yang sama supaya mempermudah kita membacanya. Oke, teruskan sampai ke sana. Oke, setelah selesai, sebetulnya kita bisa melihat dari pola-pola tersebut. Misalnya, ini, oke jangan yang mono dihibrid dulu, kita lihat yang monohibrid dulu ya.
A besar A kecil disilangkan dengan kita pakai monohibrid nih. Oke, ini gametnya apa? Ini kan. Berapa tuh kalau kita silangkan? Kita coba deh supaya mudah. Oke. Nah, 1 banding 2 banding 1. 1 banding 2 banding 1, ya kan? Jadi, kalau monohibrid dan heterozigot, ini kan dua-duanya heterozigot kan? Artinya, zigot ini berbeda gennya, anak kecil. Pasti perbandingan 1, 2, dan 1. Atau kalau berbeda, paling-paling 3 banding 1. Loh kok jadi begini? Iya, ini digabungin aja. Jadi ini. Oke kan? Oke, cara kedua sudah selesai. Sekarang kita lihat cara ketiga. Cara ketiga, tahap ketiga, maaf bukan cara ketiga. Silangkan gametnya. Yang ketiga adalah hitung rasionya. Yang tadi saya jelaskan kan, udah nih, udah disilangkan. Sekarang kalau ditanyakan, berapa yang, misalnya A besar itu adalah rambut, tadi apa? Lurus. A kecil adalah rambut keriting. Berapa yang keriting dan berapa yang lurus? Di sini adalah perbandingan 3 banding 1. Kalau ditanya, kita bisa membedakan ya di sini. Rasio apa nih? Rasio fenotip yang terlihat di luar atau rasio genotip. Oke, kita cukupkan dulu karena udah terlalu panjang nih materi tentang genetik. Berikutnya langsung aja kita lihat terapan dari 3 tahap ini, yaitu cari gametnya. Saya kasih highlight sini. Cari gametnya. Lalu yang kedua, silangkan gametnya. Yang ketiga, hitung rasio hasilnya. Nanti kita coba pada saat kita cukupkan dulu sampai sini.